ini kita ada tugas nih. Jadi tugas dari Ibu Ida Farida dalam mata kuliah filsafat dan sejarah kimia. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ida Farida yang insya Allah ya memberikan saya izin untuk memperkenalkan diri gitu. Pertama-tama mengenai nama. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Norma Salsabila Rahmasari. Bisa dibilang cukup panjang sih ya namanya, dari Norma Salsabila Rahmasari. Saya ada 4 kata dan panggilan saya yaitu Bella ya. Teman-teman mungkin bisa memanggil saya Bella supaya lebih akrab ya. Mohon maaf, ini saya lagi di rumah saya tuh sebelah pinggir jalan raya gitu, jadi mohon maaf ya kalau ada kendaraan lewat gitu, jadi berisik gitu ya teman-teman, mohon maaf. Oke, setelah membahas nama mungkin belum afdol ya kalau misalnya belum nanya tempat gitu kan. Maksudnya dari asal dari mana gitu ya. Nah, kalau saya sendiri berasal dari sebuah kota terpencil sebuah kota di Jawa Tengah gitu, tepatnya di kota Pemalang. Ada ya, kalau misal lihat di peta itu ada di pinggiran Laut Jawa lah. Kalau misalnya ada yang belum tahu bisa dilihat di peta Jawa Tengah. Itu antara kota Pekalongan dan Tegal tuh ada kota kecil namanya Pemalang gitu, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Dan alhamdulillah sekarang ini Pemalang kategori PPKM-nya sudah mencapai level 2. Jadi sudah lumayan aman ya alhamdulillah. Sehingga beberapa sekolah itu sudah ada yang melakukan sekolah pembelajaran secara tatap muka secara langsung gitu. Ada beberapa misalnya di sekolahnya adik saya itu ada sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun masih sebagian gitu. Dan itu pun belum merata semuanya sih, sedangkan saya sendiri ya karena sayanya di sini tapi kampusnya di sana ya, akhirnya saya masih belum bisa ke kampus gitu. Mungkin tidak cuma saya yang merasakan belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung gitu ya, apalagi dari semester 1 dan sekarang saya sudah duduk di semester 3 belum pernah ke kampus. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang merasakan betapa sedihnya gitu ya, belum bisa bertemu dengan kampus tercinta gitu. Cuman bisa memakai alometer tapi belum bisa menginjakan kaki di sana gitu. Nah, itu adalah salah satu yang cukup menyedihkan sih bagi saya. Selain itu kendala-kendala lain seperti kendala jaringan gitu. Kendala jaringan itu juga sering kali terjadi ya. Mungkin tidak cuma saya juga yang merasakan hal itu. Banyak juga teman-teman yang secara tiba-tiba kuota ada tapi sinyalnya nggak ada gitu, wifi-nya ada tapi jaringannya nggak ada kayak gitu. Kadang hal itu yang membuat kita ini para pelajar gitu ya, nggak cuma mahasiswa sih sebenarnya, tapi teman-teman yang lain pun mungkin ada yang merasakan juga betapa terkendalanya gitu, betapa tertantangnya kita untuk melakukan pembelajaran secara daring gitu. Juga kadang kalau pagi tuh di sini ada suka yang nyalain ini loh dangdutan gitu, musik keras-keras kayak gitu. Kadang kalau misal lagi ada jam pagi saya juga merasa terganggu udah sinyalnya luklep, kemudian ada suara dangdut yang keras, suara musik yang keras. Mungkin itu menjadi tantangan juga buat saya. Kadang pengen numpang ke rumah orang tapi takut ngeganggu, pengen ngerjain gimana tapi takut nggak memadai kayak gitu kan. Jadi itu juga menjadi tantangan buat saya untuk lebih bersabar dan lebih mencoba untuk memahami ketika ya gitulah. Kemudian selain ya itulah salah satu tantangan yang kita alami ya, tidak hanya saya tapi juga orang-orang lain, mungkin teman-teman juga merasakan hal itu. Kemudian di samping perkuliahan saya juga aktif di organisasi HMKA, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia.
alhamdulillah sekarang saya diamanahi menjadi staf ahli dari pengembangan pers mahasiswa. Alhamdulillah di sana itu menjadi sebuah wadah saya untuk bisa mengembangkan minat dan bakat, kemudian mengasah soft skill saya di samping mempelajari materi-materi mengenai kekimiaan. Selain itu di rumah saya juga kerap membantu orang tua, seperti salah satunya adalah berjualan, yaitu saya jualan ayam geprek. Kalau dari sore sampai malam itu saya berjualan ayam geprek seperti itu. Ya mungkin sekian saja ya, dari tadi saya cerita panjang lebar tentang daring, tentang kehidupan. Ya begitulah, tidak bisa kita tidak bisa lari dari kenyataan, hadapi saja, jalani dengan baik, insya Allah berkah. Yang selanjutnya berbicara mengenai hobi, mungkin banyak orang juga beranggapan ya bahwa hobi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan ketika waktu luang gitu misalnya. Nah itu kalau menurut saya sendiri sih bisa dibilang seperti itu juga ya. Namun lebih ke self love gitu lah ya. Itu adalah waktu dimana kita itu bisa merefleksikan diri kita sendiri, kemudian kita tuh merasa nyaman dengan kegiatan tersebut gitu. Nah kalau saya sendiri, hobi saya itu ada beberapa sih. Salah satunya itu seperti editing, contohnya seperti ini: membuat brosur, membuat gambar vektor, membuat text banner, membuat undangan, dan kemudian ada poster juga. Selain itu saya juga suka jalan-jalan dan selfie, kemudian menyanyi. Saya karaoke sendiri. Selain itu kadang saya juga suka menari. Ini seperti free dance yang saya lakukan ketika waktu itu unjuk kabisa di seleksi ikatan ion. Kemudian setelah itu juga kadang saya suka menari dari boyband K-pop ya. Tidak hanya boyband sih, mungkin kadang girl band juga. Ya begitulah, saya suka menari. Baiklah, mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Tadi sudah menyebutkan nama, kemudian asal juga ya tadi sudah. Kemudian ada kendala-kendala yang saya alami ketika daring. Kemudian ada juga tadi mengenai hobi sudah saya paparkan juga sih. Aduh malu. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf ketika tanpa saya sadari ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mungkin apabila ada masukan buat saya bisa hubungi saya, bisa DM, bisa follow IG saya nih. Ya begitulah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.